Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru sekalian dan juga para hadirin, yang saya hormati Ibu Nurul Srini selaku guru mata pelajaran dan juga teman-teman yang saya banggakan. Saya ingin menyampaikan suatu teks ceramah singkat yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan langsung saja, yaitu adalah saudara-saudara yang berbaik hati. Suatu ketika, saya melihat beberapa orang siswa sedang asyik berjalan di depan sebuah ruang kelas, di mana langkah mereka cukup membuat orang di sekitarnya merasa bising dengan keadaan tersebut. Terdengar percakapan di antara mereka kira-kira seperti ini. Punya gua kemarin hilang, lalu disahuti oleh teman lainnya, loh, kalau punya gua, lu kemanain? Dan tak disangka-sangka, salah seorang di samping saya juga memperhatikan percakapan mereka, dan kemudian ia menyeletuk. Gua apa? Gua Selarong? Atau gua Jepang? Beberapa siswa yang mendengarnya tertawa kecil. Di antara mereka ada yang berbisik, serasa di terminal kampung rambutan ye. Peristiwa tersebut telah menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa dalam sikap berbahasa yang berbeda dalam sekolah tersebut. Di mana kelompok pertama adalah mereka yang kurang memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Hal ini tampak pada ragam bahasa yang mereka gunakan, yang menurut dari sindiran siswa kelompok kedua sebagai ragam bahasa kampung rambutan atau ragam bahasa orang-orang Betawi. Dari komentar-komentar tersebut, kita ketahui bahwa kelompok kedua memiliki sikap kritis terhadap kaidah penggunaan bahasa teman-temannya. Mereka mengetahui bahwa makna gua yang benar dalam bahasa Indonesia adalah lubang besar pada kaki gunung, di mana makna tersebut ditunjukkan untuk penyebutan nama tempat seperti Gua Selarong, Gua Jepang, Gua Pamijahan, dan lain sebagainya. Dan bukannya pengganti kata orang atau persona seperti aku, kamu, dan sebagainya. Sangat beruntung di sekolah saya masih memiliki kelompok siswa dan memiliki penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar terhadap padahal kebanyakan sekolah saat ini tentunya penggunaan bahasa para siswanya cenderung lebih tidak terkontrol, yang dimana dominan adalah ragam bahasa pasar atau ragam bahasa gaul yang saat ini berkembang, yang banyak terdengar ada pilihan kata lu dan gua. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan para hadirin sekalian, prasangka baik saya waktu itu bukanlah mereka tidak memahami mengenai ketertiban berbahasa Indonesia di lingkungan sekolah yang baik dan benar. Saat berkeyakinan bahwa doktrin tentang berbahasa Indonesia lah yang baik dan benar, mereka peroleh jauh sebelum mereka masuk sekolah menengah, bahkan saat mereka SD dan juga kecil. Saya melihat ketidakberesan dalam berbahasa mereka antara lain. Hal ini disebabkan karena kekurang wibawaan bahasa Indonesia itu sendiri dalam pandangan masing-masing dari mereka. Ragam bahasa Indonesia atau yang baku mereka anggap kurang asyik dibandingkan dengan ragam bahasa gaul seperti bahasa-bahasa asing dalam perkumpulan mereka atau dunia pekerjaan. Tuntutan kehidupan ini yang modern telah membelokkan apresiasi dari para siswanya terhadap bahasa Indonesia sendiri. Bahasa asing ini terkesan lebih terkenal dan bergengsi. Pelajaran bahasa Indonesia tak jarang mendapat sikap yang sinis, merasa lebih asik dengan pelajaran lain, mereka lebih memilih pelajaran lain untuk diikuti. Dalam dunia masyarakat atau masyarakat umum saat ini, bahasa Indonesia menunjukkan kondisi yang semakin tidak menggembirakan bagi orang-orang masyarakat umum. Setelah badan bahasa tidak lagi menunjukkan peranan aktif mereka, bahasa Indonesia ini menunjukkan perkembangan yang ironis sekali, dan juga banyak orang menggunakan seenaknya sendiri bahasa Indonesia ini dalam kalangan pelajar, pejabat, bahkan wakil-wakil rakyat sekalipun. Seorang pejabat negara berkata dalam suatu wawancaranya, konten Undang-Undang Dasar tersebut gak begitu kok. Ada dua item yang harus kita perhatikan di dalamnya, di mana pejabat tersebut lebih nyaman mengatakan kata konten daripada kata isi, atau item daripada kata bagian atau hal dalam bahasa Indonesia yang baik. Penggunaan bahasa Indonesia yang acak-acakan ini dipelopori oleh kalangan pebisnis, badan usaha, pemilik toko, dan juga pemasang-pemasang iklan pada penggunaan bahasa asing. Seorang pengusaha salon akan merasa lebih senang jika salon mereka berlabel Susi Salon daripada Salon Susi, dan mereka lebih percaya diri jika memilih nama toko kuenya Luffy Cake daripada toko kue Luffy dan sebagainya. Dan PT Jasa Marga banyak yang ikut-ikutan. Dan tidak mungkin kita menggunakan kata Jalan Kartini sebagai Kartini Jalan dan juga sebagainya. Hadirin yang berbahagia sekalian, kalangan terbelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara saat ini, harapan masa depan bangsa seharusnya tidak
dengan memiliki kebiasaan yang seperti itu. Para siswa justru harus menunjukkan kelas mereka tersendiri dalam berbahasa yang baik dan benar. Intensitas para siswa dalam memahami literatur-literatur ilmiah sesungguhnya merupakan sarana yang cukup efektif dalam mengakarabi ragam bahasa yang baku dan dari literatur-literatur yang telah mereka contohkan. Dapat dicontoh seperti cara berpikirnya, cara berasanya, dan juga berkomunikasi bagaimana yang baik dan benar secara logis dan tertata. Namun lain lagi ceritanya jika contoh kata-kata tersebut berasal dari majalah atau dunia hiburan, di mana forum gaulnya berupa aplikasi dugem dan sebagainya, di mana koran-koran kuning menjadi poin utama mereka. Bahasa elu, gua, oh no, oh yes, hal itu menjadi hal yang sangat dominan di dalam kalangan mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan hal ini semoga dari hal yang saya sampaikan, semoga kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dimulai dari diri kita sendiri. Sehingga peningkatan bahasa Indonesia di dalam kalangan kita akan semakin berkembang dan tidak punah dan akan mengurangi terjadinya penggunaan bahasa yang tidak baik dalam kalangan masyarakat juga kalangan pelajar saat ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.